Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyyina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Pernah suatu ketika sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, seseorang yang paling bertakwa kepada Allah setelah para nabi dan rasul, yakni adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, alimni ma aqulu idza asbahtu wa amsaitu." Yang artinya, "Ya Rasulullah, mohon agar engkau berkenan mengajarkan kepadaku suatu bacaan, suatu zikir, suatu doa yang bisa aku baca di waktu pagi hari dan di waktu petang hari." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada beliau dengan ucapan, "Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, fatiras samawati wal ard, rabba kulli syai'in wa malikah. Ashhadu an la ilaha illa anta, a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitani wa syirkih, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim." Kisah ini diabadikan dan dituliskan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, dan juga para pemilik sunan seperti Al-Imam Abu Dawud dan juga Al-Imam At-Tirmidzi demikian juga menuliskan kisah tadi. Kemudian juga terdapat di beberapa kitab-kitab yang lain seperti Musnad Imam Ahmad rahimahullah juga sama. Nah, dan para ulama menghukumi riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Yang pertama yang bisa kita ambil kesimpulan dan faidah dari kisah tadi adalah bahwasannya para sahabat senantiasa tamak dan senantiasa rakus untuk mendapatkan ilmu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka senantiasa menjemput bola, tidak menunggu dalam kajian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak juga menunggu Rasulullah SAW yang berbicara, tapi seringkalinya para sahabat yang justru mendatangi Nabi SAW dan bertanya kepada Rasulullah SAW. Seperti dalam kisah ini, bagaimana kita lihat seorang Abu Bakar, seorang khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemimpin kaum muslimin, menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang yang paling pantas menggantikan Nabi menjadi imam dalam salat berjamaah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sakit. Ternyata orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling bersemangat untuk beramal dan orang yang paling menginginkan ilmu tentang ajaran agama. Di sini kita lihat Rasul mengajarkan kepada Abu Bakar untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meminta kepadanya. Dan ini pembahasannya juga sudah lewat, sudah pernah kita sampaikan tentang kaidah yang diberikan oleh para ulama, at-takhliyah qabla at-tahliyah. Yang maknanya at-takhliyah itu mengosongkan. Yang dimaksud adalah mengosongkan permintaan apapun. Kenapa? Karena ingin mengisinya dengan puji-pujian, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, "Idza shalla ahadukum falyabda bi tahmidihi azza wa jalla wassana'i alaihi." Jika seorang di antara kamu ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah diawali dengan tahmid, dengan pujian-pujian kepada Allah, wassana' alaihi, dan sanjungan-sanjungan kepadanya. Maka di sini diawali dengan Allahumma, ya Allah, fatiras samawati wal ard. Fatiras samawati wal ard, pencipta langit dan bumi. Kemudian alimal ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui yang gaib dan asyahadah, yang nampak. Segala yang tersembunyi, segala yang nampak bagi Allah itu sama-sama saja. Rabba kulli syai'in wa malikah. Kemudian ditambahkan pujian tersebut dengan Rabba kulli syai'in, yaitu Tuhan segala sesuatu, wa malikah, yang menguasai dan merajai segala sesuatu. Alam semesta semua dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala.
peredaran dan perputaran bumi, matahari dan benda-benda langit sesuai dengan orbitnya saat ini pun juga sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Langit dan bumi siang dan malam silih berganti, semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari senantiasa sibuk untuk mengatur segala yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka setelah pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan ini, maka kita membuat pernyataan, asyhadu an la ilaha illa anta. Tiada ilah yang berhak diibadahi, yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atau at-tahliyah, menghiasi permintaan-permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara permintaannya adalah a'udzubika min syarri nafsi. Aku berlindung kepada Engkau ya Rabb dari keburukan jiwaku. Kita tahu bersama bahwasannya setiap manusia ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala an-nafsu. Ya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan hawa nafsu misalkan, atau yang dimaksud dengan an-nafsu adalah ruh atau jiwa. Yang intinya adalah an-nafsu ini bisa mendorong seseorang untuk berbuat baik dan bisa mendorong seseorang untuk berbuat buruk. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams, surat ke-91. Di ayat ke-7 dan ayat ke-8 Allah berfirman, wa nafsi wa ma sawwaha, demi an-nafs, demi jiwa, wa ma sawwaha, dan penyempurnaan ciptaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka nafsu ini bisa mengilhamkan atau membisikkan kepada manusia berbuat fujur, berbuat yang buruk, berbuat yang keji, berbuat jahat, atau taqwaha, berbuat yang baik. Oleh karenanya di dalam Al-Quran kita akan menemukan nafsu itu dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nafsu yang sifatnya itu baik dan ada nafsu yang sifatnya buruk. Seperti contoh misalkan an-nafsul mutmainnah, nafsu yang senantiasa tenang. Tenang dengan apa? Tenang dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Karena ketahuilah hanya dengan zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala saja seseorang hatinya akan menjadi tenang. Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafs, wahai ayyatuhan nafs, wahai jiwa yang mutmainnah, yang tenang. Irji'i, kembalilah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi radiyah, ridha dan rela, mardiyah, serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh nafsu yang tenang, yaitu jiwa yang tenang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk nafsu yang baik ini seseorang akan senantiasa dituntun untuk berbuat baik. Kemudian ada juga tadi nafsu yang jelek, yang fujur. Seperti misalkan Allah ceritakan tentang an-nafsu al-lawwamah yang disebutkan dalam surat Al-Balad di ayat yang kedua, la uqsimu bihadzal balad. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah, ya, di ayat yang kedua, la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Nah, poin yang kedua ini, ayat yang kedua Allah berfirman, wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah dengan an-nafsul lawwamah. Apa itu an-nafsul lawwamah? Menurut dokter hati, yaitu Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, beliau berkata yang dimaksud dengan nafsul lawwamah adalah nafsu yang senantiasa lawwam, yaitu menjelek-jelekan atau mencela pemiliknya. Yang dimaksud mencela adalah karena pemilik dari nafsu yang satu ini atau pemilik jiwa yang satu ini, dia suka berbuat buruk. Dia senantiasa berbuat jahat. Namun terkadang ia sadar. Ia tahu ini adalah perbuatan salah. Maka ia berusaha menghindarinya. Nah, setiap kali ia berbuat buruk, maka jiwanya akan mencela pemiliknya. Maka disebut dengan an-nafsu al-lawwamah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah an-nafsul ammarah bisu. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
dalam surat Yusuf surat ke-12 di ayat ke-53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafur rahim. Ucapan Nabi Yusuf kepada orang-orang dan kepada hakim beserta dengan suami daripada Zulaikha, yaitu beliau berkata, wa ma ubari'u nafsi, aku tidak membebaskan diriku ini dari nafsu. Artinya Nabi juga pun memiliki keinginan. Innan nafsa la'ammaratun bisu, karena sesungguhnya nafsu itu suka ammarah, memerintahkan kepada asu, perbuatan-perbuatan buruk. Kemudian juga wa min syarri syaitani wa syirkih. Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk meminta perlindungan dari keburukan dan kejahatan syaitan beserta dengan sekutunya. Sekutu syaitan seperti manusia, seperti para dukun yang menjadi hamba dan abdi daripada setan. Mereka itu adalah hamba-hamba setan dan sekutu setan yang suka memberikan kejahatan dan keburukan kepada manusia yang lain. Wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Berlindung juga kepada perbuatan menyakiti diri sendiri, self injury atau dalam istilah lain self harm. Yang dimaksud adalah berbuat sesuatu yang sebenarnya sesuatu itu menyebabkan mafsadat atau bahaya kepada diri sendiri. Seperti misalkan perbuatan merokok misalkan. Nah itu padahal merokok itu sudah jelas menyakiti dirinya sendiri dan merusak organ-organ pada tubuhnya. Dan perbuatan-perbuatan lain yang semisal dengan itu. Allah berfirman, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan engkau jerumuskan dirimu sendiri kepada kebinasaan dan janganlah engkau membunuh dirimu sendiri. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sangat melarang keras orang yang membunuh dirinya sendiri. Bahkan Rasulullah SAW termasuk paling tidak suka, termasuk sangat antipati terhadap orang yang membunuh dirinya, sehingga Nabi tidak mau menyolatkan salah satu sahabatnya yang ketahuan ia mati karena membunuh dirinya sendiri. Kemudian juga au ajurrahu ila muslim, atau menimpakan kemudaratan atau bahaya kepada muslim yang lain. Kenapa? Karena sesungguhnya sesama muslim itu ibarat seperti satu tubuh. Mathalul jasad, kata Nabi, seperti satu tubuh. Jika salah satu bagian anggota tubuhnya merasa sakit, maka biasanya seluruh tubuh yang lain akan meresponnya. Jika gigi sedang sakit, maka terkadang tubuh menjadi demam, dan seterusnya. Itulah ibarat yang diberikan oleh Nabi SAW. Ketika seseorang menyakiti muslim yang lain, maka sesungguhnya ia telah menyakiti dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Dan akhirnya mari kita tutup dengan membaca lafaz doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.